Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 370, bertemu Leng Rusuang lagi. Di dalam halaman yang indah, Jian Wushuang duduk di meja batu bersama Wang Yuan dan Yang Zaixuan. Meskipun dia telah menghancurkan Istana Kaisar Suci, ekspresi wajahnya masih cukup dingin. Istana Kaisar Suci hanyalah sekte boneka, yang dikendalikan oleh Jiu Xiu dan kekuatan di belakangnya. Mereka adalah target sebenarnya dari Jian Wushuang. Namun, masih panjang jalan yang harus ditempuhnya. Kakak kedua, minumlah sedikit anggur bersamaku. Jian Wushuang membalikkan tangannya, lalu sebuah teko anggur dan beberapa cangkir muncul di atas meja. Anggur ini bukan 3D Drang lagi, kan? Tanya Wang Yuan sedikit kesal. Jian Wushuang awalnya tertegun, tapi kemudian dia tersenyum. Senyuman itu mencairkan suasana. Setelah minum, Wang Yuan menatap Jian Wushuang dan bertanya, kakak ketiga, sekarang Istana Kaisar Suci telah hancur, apa rencanamu selanjutnya? Saya ingin pergi ke Tanah Suci, kata Jian Wushuang. Wang Yuan dan Yang Zaixuan keduanya terkejut. Tanah Suci yang luas, seru Wang Yuan. Dia baru saja mendengar tentang Tanah Suci dari ayahnya. Tanah Suci memiliki banyak ahli, dan ahli alam suci adalah hal yang biasa di Tanah Suci. Dibandingkan dengan Tanah Suci, benua Nanyang hanyalah wilayah yang sangat kecil. Namun, saya yakin kakak ketiga akan mampu mencapai hal-hal besar di sana. Jian Wushuang tersenyum lembut padanya. Tanah Suci adalah surga bagi para ahli. Bahkan guru saya ingin pergi ke sana. Saya berencana untuk pergi begitu saya mencapai alam suci, kata Yang Zaixuan serius. Kalian berdua, Wang Yuan tersenyum sedih saat mendengarkan mereka. Kalian berdua memiliki bakat yang tinggi, jadi mudah bagi kalian untuk mencapai alam suci. Namun, dengan kekuatanku, akan sulit bagiku untuk pergi ke sana. Bakat Wang Yuan dalam berkultivasi tidak sekuat ketiga lainnya, tetapi bakatnya dalam alkimia sangat luar biasa. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kakak keempat? Jian Wushuang tiba-tiba bertanya. Baik Wang Yuan maupun Yang Zaixuan datang ke sini ketika mereka mendengar dia akan menghancurkan Istana Kaisar Suci, tetapi dia tidak melihat Surou. Baik Wang Yuan dan Yang Zaixuan tetap diam. Ada apa? Jian Wushuang mengerutkan kening. Masalahnya, kata Wang Yuan, tidak lama setelah pertarunganmu melawan guru suci kedua, seorang wanita tua datang kepadanya dan berkata bahwa dia adalah keluarganya dan dia akan membawanya pulang. Keluarga? Jian Wushuang terkejut. Dia dulunya memiliki keluarga, tapi bukankah keluarganya telah terbunuh? Awalnya aku tidak percaya, tapi wanita tua itu mampu membuat pupil matanya menjadi merah, seperti kakak keempat, kata Wang Yuan. Pupil mata berwarna merah darah. Jian Wushuang mengangkat alisnya. Ya. Wanita tua itu tidak bisa dimengerti, dan kakak keempat berkata dia merasa dekat dengan wanita tua itu, seolah-olah mereka adalah keluarga. Jadi dia setuju untuk pergi bersamanya, kata Wang Yuan. Hanya itu saja. Jian Wushuang mengangguk diam-diam, fisik adik keempat itu unik. Jika tetua mengatakan dia adalah keluarganya, itu pasti karena fisiknya. Jian Wushuang, Wang Yuan, dan Yang Zaixuan sedang mengobrol, tiba-tiba. Jian Wushuang. Sebuah suara lembut bergema di seluruh area dan Jian Wushuang mendengarnya. Segera mereka bertiga pergi keluar, di sana terlihat seorang tetua berjanggut putih sedang mengambang dan menunggu. Wajahnya yang lembut tersenyum dan matanya bersinar seperti langit berbintang. Jian Wushuang tercengang saat melihatnya. Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu dengan sesepuh ini sebelumnya, tetapi dia merasa bahwa sesepuh itu dekat dan tak terduga. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Jian Wushuang menatapnya dan bertanya dengan hormat. Nama belakangku adalah Gu. Aku datang kepadamu atas perintah Bunda Maria, jawab sang tetua. Nona. Jian Wushuang penasaran. Nama belakangnya Leng, mungkin itu bisa membantumu mengingatnya, kata tetua berjanggut putih itu sambil tersenyum. Jian Wushuang langsung mengerti. Leng, itu seharusnya Leng Rusuang dan Leng Ruxue. Bunda Maria membutuhkan bantuanmu, jadi aku harap kau dapat ikut bepergian bersamaku, kata sesepuh berjanggut putih itu. Tentu. Jian Wushuang mengangguk. Dia berutang budi pada Leng Rusuang, jadi dia harus membalasnya. Silakan ikuti aku, kata tetua berjanggut putih itu. Jian Wushuang mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Yuan dan Yang Zaixuan lalu mengikutinya. Di kediaman alam, Dinasti Tang. Jian Wushuang sudah sangat mengenalnya, lagi pula, dia sudah tinggal di sini selama 1 bulan. Di depan sebuah rumah bambu, seorang wanita cantik yang dingin, Leng Rusuang, duduk di kursi bambu. Seorang gadis muda yang anggun, saudara perempuan Leng Rusuang, Leng Ruxue, berdiri di sampingnya. Ketika dia melihat Jian Wushuang berjalan ke arah mereka, Leng Ruxue tersenyum dan berkata, saudaraku, kamu sudah datang. Jian Wushuang.
Leng Rushuang menatap Jian Wushuang dan berkata, belum lama ini, kamu sudah mencapai transendensi ilahi dan bahkan menghancurkan penguasa Nanyang, Istana Kaisar Suci. Luar biasa. Kau menyanjungku. Bolehkah aku tahu mengapa kau mengundangku ke sini? Kata Jian Wushuang dengan rendah hati. Aku butuh bantuanmu. Setelah mengatakan itu, Leng Rushuang melirik Leng Ruxue. Leng Ruxue adalah gadis yang pintar, jadi dia menjulurkan lidahnya dan kemudian pergi. Hanya Jian Wushuang dan Leng Rushuang yang tersisa. Silakan duduk. Leng Rushuang melambaikan tangannya dan sebuah kursi bambu muncul. Jian Wushuang duduk. Ada racun yang disebut racun jantung es di tubuhku. Melihat Jian Wushuang, Leng Rushuang berkata terus terang, racun itu sangat erat kaitannya dengan metode kultivasi dan tubuhku. Aku telah mencoba berbagai metode, tetapi aku gagal mendetoksifikasi racunnya, jadi aku menggunakan metode khusus untuk menyegelnya. Namun, aku tidak dapat menyegelnya sepenuhnya. Bahkan sekarang, masih ada sedikit racun yang tersisa di tubuhku yang tidak dapat kulakukan apapun. Racun jantung es. Jian Wushuang terkejut setengah mati. Dia belum pernah mendengar tentang racun ini. Namun, jika seorang ahli seperti Leng Rushuang tidak dapat mengatasinya, itu pasti racun yang tidak biasa. Jika kau tidak bisa melakukan apapun, bahkan dengan kekuatanmu, bagaimana aku bisa membantu? Tanya Jian Wushuang.